Sama halnya dengan kerajaan surga, saudara. Kita nggak bisa tiba-tiba hidup lahir orang Kristen, lalu kemudian kita ditebus. Enggak. Yang Alkitabiah harus mengaku, percaya, menerima Yesus, dilahirkan kembali. Jadi kalau saudara lahir Kristen dan tidak pernah lahir baru, sama aja Kristen KTP. Agama tidak menjamin kita masuk surga. Yang menjamin kita masuk surga adalah iman kepada Yesus Kristus, anugerah. Kita ditebus oleh darah Yesus. Nah, kalau saudara Kristen tidak pernah ngapa-ngapain, hanya lahir sebagai Kristen KTP, kebetulan lahir di keluarga Kristen, dosa jalan terus. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia dan juga di luar Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, saya masih ingin menanggapi daripada mereka ya, dari kalangan karena mereka juga sering eksplisit mengatakan karismatik ya, pelayanan karismatik khususnya atau Pantekosta ya saudara, yang sering mereka anggap sesoid saudara ya. Saya samarkan kata-kata yang bisa saudara tahu sendirilah ya. Viral pembahasan saya juga yang membahas itu ditonton oleh ribuan dan ada banyak tanggapan dari saudara-saudara kita, baik itu saudara seiman ya. Kalau di YouTube saya lihat komentar seorang dari saudara seiman, Asnaria Tarigan. Benar Pak Pendeta, mereka pemburu bidat padahal mereka tidak pernah mengalami Roh Kudus. Yang benar orang itu iri, tanda tak mampu, alias antek-antek setan dan antikris. Sebab iri itu berasal dari setan. Kenapa kalau orang mau masuk lebih dalam lagi dalam kebenaran kok dianggap salah? Akhir zaman banyak pendeta-pendeta anti Roh Kudus dan gak percaya mujizat. Tatapan mereka seperti ilbis, penuh kedengkian. Mereka sok memakai firman Tuhan padahal penuh dengan logika manusia, bukan berserah pada Tuhan kami. Benar saudaraku ya, ini saya sematkan karena ini benar yang benar-benar terjadi. Saya sedikit agak hati saya sedikit naik ketika mendengar pernyataan mereka yang sedang menyerang pendeta Philip Mantopa. Bukan karena saya bersama pendeta Philip Mantopa, tetapi saya adalah orang yang di sini yang memandang dari sudut pandang secara luas ya. Kita harus objektif menilai sesuatu saudara, dan terlebih kita harus mensinkronkan dengan Alkitab, firman Tuhan. Saya paham apa yang ada di otak mereka karena saya pun pernah dari sana saudara, dan menjadi seorang penyinyir. Ketika saya melihat Pentakosta pada zaman itu lewat bawa-bawa gitar, saya nyinyir, ikut-ikut aja. Dan saya bingung sampai saat ini. Mereka ini ya, mereka yang saya maksudkan yang sering nyinyir ya saudara, khususnya Mbah Muri dan juga pendeta S saudara ya. Saya bisa lanjutkan sendirilah. Mereka itu sepertinya kok anti banget dengan karismatik dan Pantekosta. Kalau zaman dulu haleluya atau puji Tuhan itu gak dianggap aneh untuk kalangan itu saudara ya. Kerjaan mereka, kalau di live saya kemarin saya mengatakan ya, di live Facebook saya mengatakan bahwa mereka adalah sama dengan ahli-ahli Taurat zaman Tuhan Yesus. Ya mungkin zaman now ya seperti itu saudara. Mereka itu mengangkat-ngangkat diri saudara. Terlihat bagaimana mereka mencela orang lain. Bahkan seorang pendeta yang kita lihat intens dari YouTube, lihat matanya saja kita bisa menilai apa yang ada di isi hatinya saudara. Ya, dulu ketika Pastor Andi Simon menyembuhkan banyak orang, dia paling vokal lalu mengatakan, saya berani mengatakan bahwa pelayanan Andi Simon adalah praktek perdu. Ya tahu saudara ya, inilah yang saya bilang, mereka ini orang-orang buta rohani, duduk di kursi-kursi teologi, tetapi Alkitab tidak pernah dipelajari baik-baik.
doktrin manusia yang mereka perbincangkan. Apalagi seniornya ya, seorang yang sudah tua juga ketika di mimbar Pantekosta dan karismatik. Ini kan kalau menurut saya ini sangat memalukan sekali. Seorang hamba Tuhan di mimbar menyinyir golongan lain, denominasi lain. Saudara, sampai kapanpun tidak akan pernah sama antara mereka dan karismatik dan Pantekosta. Ya, tidak akan pernah sama. Kalau saya secara pribadi, kita harus kembali kepada Alkitab, bukan doktrin ajaran manusia. Yesus menghardik ahli-ahli Taurat dan orang Farisi pada zaman itu. Bahkan dengan tegas Yesus berkata, mereka sama seperti mayat. Ahli Taurat yang saya maksudkan ya. Di luarnya putih dibungkus baik, tetapi di dalamnya mayat. Apa yang mereka lakukan? Mencela pelayanan Tuhan Yesus. Sibuk dengan hal-hal yang lahiriah, yang tidak esensi dengan kebenaran. Pada saat Yesus diundang makan oleh salah seorang ahli Taurat dan orang Farisi, Yesus tidak cuci tangan sebelum makan. Mereka sibuk mencela Yesus. Loh, kok dia nggak cuci tangan? Hal-hal ini yang Yesus maksudkan, saudara. Yang Yesus mau adalah hati kita. Kita nggak pernah menyinyir pelayan mereka. Dan saat ini pun, saudara, saya menanggapi mereka dan menyatakan kebenaran kepada mereka. Kita harus kembali kepada Alkitab. Sekarang ini ribut masalah baptisan. Bahkan Esra Sorum mengatakan bahwa baptisan ulang itu dosa. Di mana orang melakukan baptisan ulang? Baptisan itu kalau menurut saya dan Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa dosa. Kalau kita kembali ke Alkitab yang benar, Yesus mengajarkan untuk memberikan contoh kepada kita untuk dibaptis selam di Sungai Yordan. Kalau bisa diselam, kenapa tidak? Yesus menyuruh murid-muridnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Lalu ada yang ngomong di video saya bilang begini, lah kalau orang sudah percaya, kenapa mau dibaptis ulang? Bukan masalahnya itu, saudara. Kita lahir Kristen tidak menjamin apakah kita sudah bertobat. Waktu kecil itu menurut saya, saudara, bukan baptisan. Karena orang yang sadar akan dosanya, dia lahir sebagai orang berdosa, dia sadar lalu memberikan dirinya untuk dibaptis. Lah kalau anak-anak belum tahu apa-apa, lalu itu dibaptis, itu sebabnya saya pribadi lebih menerima ketika besar menyerahkan hidup dibaptis, itu lebih logis dan lebih masuk akal dan lebih sesuai dengan Alkitab. Kata baptis sendiri, saudara, berasal daripada kata Yunani, yaitu baptiso yang artinya ditenggelamkan, dicelupkan. Kalau kita bisa melakukan itu, kenapa kita tidak taat? Baptisan adalah tanda pertobatan, memproklamirkan kepada dunia. Sekali lagi, kita lahir Kristen tidak dijamin kita sudah menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh. Ada orang Kristen yang hidupnya penuh dengan dosa, saudara. Maka kita perlu pertobatan. Lah bagaimana kalau sudah dibaptis kita melakukan dosa? Yang penting kita mengikuti perintah Tuhan. Di Alkitab kan jelas dikatakan, bahkan Yesus sendiri menyuruh, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi kalau kita belum pernah menyadari, dari kecil kita sudah anggap dibaptis, itu bukan satu tanda pertobatan. Baptisan adalah merupakan tanda pertobatan. Kita menyadari, kita memproklamirkan kepada dunia bahwa kita telah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Lah kalau suatu saat kita jatuh, wajar, itu manusia. Tetapi kita harus punya langkah-langkah konkret. Saudara, kalau bertransaksi di dunia ini, membeli sesuatu ada transaksi. Sama halnya dengan kerajaan surga, saudara. Kita nggak bisa tiba-tiba hidup lahir orang Kristen, lalu kemudian kita ditebus. Enggak. Yang Alkitabiah harus mengaku percaya menerima Yesus, dilahirkan kembali. Jadi kalau saudara lahir Kristen dan tidak pernah lahir baru, sama aja Kristen KTP. Agama tidak menjamin kita masuk surga. Yang menjamin kita masuk surga adalah iman kepada Yesus Kristus, anugerah. Kita ditebus oleh darah Yesus. Nah kalau saudara Kristen tidak pernah ngapa-ngapain, hanya lahir sebagai Kristen KTP, kebetulan lahir di keluarga Kristen,
dosa jalan terus, ya nggak masuk surga, saudara. Karena kekristenan bukan jaminan. Kita harus menyadari dulu, manusia perlu dilahirkan kembali. Nah, mereka-mereka ini yang kor-kor di YouTube ini memang terlihat hebat saat menjelaskan Alkitab, tetapi dangkal, tidak masuk. Mereka tidak bisa menikmati hadirat Tuhan. Mereka hebat membahas, membedah nubuat, tapi mereka nggak tahu nubuat yang sebenarnya. Mereka hebat membahas pendeta-pendeta lain yang berbahasa roh, tetapi mereka nggak bisa berbahasa roh. Mereka nggak bisa merasakan. Lah ini lucu. Bisa membahas sebuah masakan, tetapi dia nggak pernah nikmati. Kan lucu. Inilah model-model ahli Taurat dan orang Farisi. Sok-sok mereka tahu firman Tuhan. Hati-hati loh, saudara. Ya. Dan mereka juga harus hati-hati. Jangan-jangan mereka sendiri ketika Yesus datang ditolak. Hati penuh dengki. Bahkan Alkitab berkata, kamu berkata kepada saudaramu saja, jahil, kamu tidak masuk surga. Apalagi kalau kamu bilang ke orang lain, hamba-hamba Tuhan lain sesat. Karena itu hati-hati. Yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah buah. Saudara lihat, pendeta-pendeta karismatik sibuk membangun orang, mengajak orang untuk menikmati hadirat Tuhan. Di mana-mana karismatik, YHS di mana-mana, sibuk mengajak orang untuk datang kepada Tuhan dan menikmati Tuhan. Kalau mereka nggak tahu namanya menikmati Tuhan, yang mereka tahu adalah mencela hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Bayangkan, saudara, ketika mereka melihat hamba-hamba Tuhan yang melakukan penyembuhan dalam nama Yesus, mereka anggap itu penyembuhan dengan kuasa Beelzebul. Persis model yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi zaman dulu. Padahal Yesus sendiri dengan jelas berkata, kamu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang aku lakukan. Bukan cuma kepada murid-murid Tuhan Yesus loh, tetapi sampai kepada orang yang percaya. Itu sebabnya doa Tuhan Yesus, waktu dia berdoa untuk murid-muridnya, kata Tuhan Yesus, tidak hanya kepada mereka saja aku berdoa, tetapi juga kepada mereka yang percaya kepada pemberitaan murid-muridnya saat ini. Artinya kepada kita, saudara. Jadi saudara, biarlah apa yang saya sampaikan kali ini memberikan pencerahan kepada saudara seiman. Tentunya kita yang menilai, kita yang melihat buah yang dihasilkan oleh pendeta-pendeta yang mengaku pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan. Yesus berkata, dari buahnya lah kamu lihat. Mungkin ada orang yang mengaku nabi, saudara, ya nggak apa-apa, itu kan hak mereka. Mau mengaku cucu Tuhan sendiri nggak ada masalah. Tetapi kita harus kembali melihat dari buahnya. Buah itu tidak bisa dibohongi, saudara. Kita lihat pohon mangga, kita rasakan hasilnya pohon mangga. Sama halnya ternyata. Dan Tuhan Yesus sudah memberikan kita akan apa yang terjadi, yang kita harus hadapi. Supaya kita tahu Tuhan itu sempurna. Dia mengetahui apa yang akan terjadi. Silakan saudara share untuk menolong saudara kita. Dan kita tetap melihat kepada Tuhan ya, yang benar. Dan juga kepada hamba-hamba Tuhan yang benar dari buahnya, dari pelayanan mereka. Tuhan Yesus memberkati.